Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas konsep yang sangat penting dalam struktur atom, yaitu bagaimana menentukan empat bilangan kuantum suatu elektron, mulai dari perbedaan orbit dan orbital, aturan pengisian elektron, sampai penyelesaian contoh soal. Mari kita mulai. Pertama, kita perlu membedakan antara orbit dan orbital. Pada model Bohr, elektron dianggap bergerak pada lintasan yang melingkar atau tetap disebut orbit. Orbit ini diberi simbol K, L, M, N, atau N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun, konsep orbit ini punya banyak kelemahan karena tidak sesuai dengan perilaku elektron yang sebenarnya. Model modern, yaitu model mekanika kuantum, memperkenalkan konsep orbital. Orbital adalah daerah ruang tiga dimensi, tempat peluang terbesar keberadaan elektron. Artinya, elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu, tetapi menyebar dalam bentuk awan probabilitas. Orbital memiliki bentuk S berbentuk bola, P berbentuk halter atau angka 8 ini. D lebih kompleks bentuknya. Ini konsep orbital inilah yang menentukan bilangan kuantum. Ini tabel orbitalnya. Sebuah elektron dalam atom memiliki 4 bilangan kuantum. Seperti alamat lengkap, keempat bilangan ini menentukan posisi, bentuk orbital, orientasi ruang, dan arah spin elektron. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau simbolnya N kecil. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N menunjukkan bulat atau tingkat energi. Nilainya adalah bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin besar nilai N, semakin besar ukuran orbital, dan semakin jauh elektron dari inti atom. Kuantum azimuth atau momentum sudut disimbolkan dengan L kecil. L menentukan bentuk subkulit, yaitu SPDL. Aturannya, jika subkulit S, maka L sama dengan 0. Jika subkulit P, L sama dengan 1. Jika subkulit T, L sama dengan 2. Jika subkulit F, L sama dengan 3. Bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M kecil, menunjukkan orientasi orbital di ruang. Nilainya bergantung pada L kecil, yaitu dari min L sampai plus L. Contohnya, jika L sama dengan 0, M hanya 0. Jika L sama dengan 1, maka M sama dengan min 1, 0, dan plus 1.
dan seterusnya. Bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S, menunjukkan arah rotasi elektron dalam orbital. Nilai S hanya 2 plus setengah untuk elektron berspin atas, arahkan ke atas ini. Untuk negatif setengah berarti elektron ke arah bawah, disimbolkan panah bawah. Untuk aturan pengisian elektron, sebelum menentukan bilangan kuantum, kita harus tahu posisi elektron terakhir. Untuk itu digunakan 3 aturan penting. Aturan Aufbau. Elektron mengisi orbital mulai dari energi terendah ke energi tertinggi. Contohnya 1s, ke 2s, ke 2p, ke 3s, 3p, 4s, 3t, 3t, 4p, 5s, dan seterusnya sampai 8s. Untuk masing-masing ini mempunyai subkulit yang dapat menampung maksimal elektron. Untuk S, maksimalnya 2 elektron dengan 1 orbital. Untuk subkulit P, menampung maksimal 6 elektron dengan 3 orbital. Untuk subkulit T, menampung maksimal 10 elektron dengan 5 orbital. Untuk subkulit F, menampung maksimal 14 elektron dengan 7 orbital. Selanjutnya, asas larangan Pauli. Tidak boleh ada 2 elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Satu orbital maksimal berisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan, yaitu atas dan bawah. Untuk kaidahan, untuk subkulit yang punya beberapa orbital, elektron akan mengisi secara menyebar dulu dengan spin sejajar, baru berpasangan. Berarti nanti misal orbitalnya 2 kotak, ini 2 kotak, ini mengisi ke atas dulu, habis itu mengisi ke bawah. Oke. Nah, langsung kita ke contoh soal. Soal nomor 1, kalsium dengan nomor 20. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Dari mana dapat ini? Nah, jika yang belakang ini ditambah semua, hasilnya harus 20. Nah, dari mana kita menentukan ini? Kita menentukan ini dari sini tadi. Nah, ini 1s. Nah, 1s isinya 2. Nah, 2s isinya 2. 2 dari mana? 2 dari ini, maksimal elektron dari S. Nah, P isinya 6, kan sudah 10, kurang 10 lagi. S 2 lagi, 12, P6, 18, habis itu S lagi 20.
Nah, kita lanjut tadi ini kan lihat di 4 S2. Nah, untuk bilangan kuantum utamanya yaitu kita lihat subkulit terakhir yaitu ini skat. Bilangan kuantum utamanya adalah ini angka pertama yaitu 4. Untuk kuantum azimuthnya yaitu L, subkulit konferensi yaitu 14. Berarti karena S tadi, jika L sama dengan S, maka hasilnya 0. Nah, untuk kuantum magnetiknya, karena L sama dengan 0, hanya menunjukkan orbital M, yaitu 0, sama dengan 0. Untuk bilangan kuantum spinnya, karena elektron terakhir adalah pasangan kedua, maka hasilnya ke arah bawah. Kalau ke arah bawah yaitu minus setengah. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini untuk konfigurasi elektron aluminium. Nah, ini konfigurasinya sudah ada. Kita lihat yang belakang. Konfigurasi aluminium 13 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kenapa kok 3p1? Karena ini kalau dijumlah itu 12. Jadi yang terakhir kurang 1, berarti 13 kurangi 12 sama dengan 1. Nah, bilangan kuantum utamanya yaitu ini 3. Kuantum asympotnya yang belakangnya, kuantum asympotnya salah, dari P P sama dengan 1. Untuk bilangan kuantum magnetiknya, karena P memiliki 3 orbital, yaitu ini 3 kotak ini, 1, 2, 3, yaitu -1. Antara -1, 0, dan +1. Nah, karena yang belakangnya ini 1, maka kita isi 1 aja. Nah, jadi bilangan kuantum magnetiknya adalah -1. Karena tadi kata ini. Bilangan kuantum spinnya adalah plus setengah karena ke arah atas. Saya ini untuk contoh yang ketiga yaitu nitrogen 7, yaitu 1s2, 2s2, 2p3. Untuk konfigurasinya N sama dengan 3, dan kuantum asympotnya 1 karena ini P. Bilangan kuantum magnetiknya yaitu +1 karena ini
dia terakhir di ignisi penuhnya. Untuk bilangan kuantum spinnya adalah plus setengah karena itu mengarah ke atas. Nah, dengan memahami struktur orbital dan aturan pengisiannya, kita bisa menentukan 4 bilangan kuantum dari elektron maupun atom. Semoga penjelasan ini membantu dan bisa menjadi referensi untuk belajar struktur atom secara lebih mendalam. Terima kasih telah menonton.